Selamat pagi teman-teman yang baik. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita, mata kuliah kitab Nabi-Nabi, yang dalam kesempatan pagi hari ini akan kita isi dengan pembahasan tentang Nabi-Nabi abad ke-8. Di dalam silabus itu kalau dilihat ada pembahasan tentang Nabi-Nabi awal, ya, Elisa, Elia, kemudian Nathan, Yunus, tetapi itu akan kita lewati. Kita akan langsung berfokus pada nabi-nabi yang pesan-pesannya itu sangat mewarnai pesan-pesan kenabian dalam kitab para nabi Israel di dalam perjanjian lama kita. Nah, satu kelompok nabi yang sangat besar pengaruhnya dalam tradisi kenabian tentu adalah nabi-nabi pada abad ke-8, tentu abad ke-8 sebelum Masehi tentu saja. Dan tiga di antara mereka ini nabi-nabi yang sangat terkenal, yaitu Amos, Mika, dan Hosea, yang seperti kemarin kita katakan mereka itu menjadi suara batin, suara hati bangsa di tengah-tengah kecemasan, kegelisahan, ya, situasi yang memang tidak sangat ideal yang terjadi pada abad ke-8, karena di satu sisi sebetulnya mereka hidup sebagai suatu kesatuan bangsa yang cukup sejahtera. Tetapi kesejahteraan, kekayaan itu diperoleh justru dengan tindakan-tindakan ketidakadilan, memeras, mengambil, merampas, dan itulah yang kemudian diprotes oleh para nabi ini, terutama oleh Amos dan Mika. Maka jalan keadilan itu menjadi jalan bakti yang hidup yang benar kepada Allah. Sementara Hosea itu sangat terkenal dengan ide tentang Allah sebagai satu-satunya Allah yang patut disembah, dan Allah yang senantiasa setia kepada Israel dalam setiap peristiwa, juga ketika Israel itu berkali-kali menyimpang dari Allah. Kita akan memfokuskan diri kita, perhatian kita pada tiga nabi ini yang akan secara khusus kita bahas dalam dua pertemuan ini. Tentu yang menjadi nabi pada masa mereka tidak hanya tiga ini, ya. Kita masih kenal Yunus, kita masih kenal juga Yesaya, terutama Yesaya yang pertama, yang nanti kalau kitab Yesaya akan kita bahas pada saatnya ketika kita membahas kitab Nabi Yesaya. Nah, sekarang kita lihat dulu konteks historis sosiopolitis yang hidup pada zaman itu. Nah, peristiwa-peristiwa kenabian yang akan kita baca ini terjadi setelah pemerintahan Salomo. Jadi setelah tahun 922 sebelum Masehi. Dan begitu Salomo mati dan tidak lagi menjadi raja, lalu kerajaan Israel yang diwariskan oleh Daud sebagai satu kerajaan yang besar itu terpecah menjadi dua. Kita kenal kerajaan yang utara, itu seringkali disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, sehingga juga seringkali disebut sebagai Samaria. Sementara kerajaan yang satu lebih kecil itu adalah kerajaan selatan, ya, atau sebutan lain adalah kerajaan Yehuda, dan ibu kotanya itu di Yerusalem. Kalau kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku Israel, kerajaan selatan itu hanya terdiri dari 2 suku Israel. Nah, dalam situasi sosiopolitik, ya, geopolitik pada zaman itu, sebetulnya dua kerajaan Israel ini menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang selalu bergantung pada negara-negara di sekitarnya. Jadi nasib mereka tidak ada pada tangan mereka sendiri, tetapi ada pada kekuasaan-kekuasaan besar yang ada di sekitar mereka lah. Terutama pada masa ini, pada abad-abad ke-8, mereka sangat dipengaruhi oleh kekuatan besar di utara, yaitu Syria atau kerajaan Aram, dan kerajaan Assyria atau kerajaan Asyur. Tentu mereka nanti dalam perjalanan waktu akan dipengaruhi oleh Mesir, akan dipengaruhi oleh Persia, akan dipengaruhi sebelumnya oleh Babilonia, ya. Jadi ini satu kerajaan yang sebetulnya secara dalam ukuran geopolitik zaman itu bukan sebuah kerajaan yang besar, bukan kerajaan yang kuat. Nasib mereka itu selalu bergantung pada kerajaan-kerajaan besar yang ada di sekitar. Kalau pas Mesir itu menjadi kerajaan yang kuat, yang mereka ada di bawah kekuasaan Mesir, ada di bawah pengaruh Mesir.
Kalau Syria yang sedang kuat, mereka akan ada di bawah kekuasaan Syria, membayar pajak, membayar upeti kepada Syria. Begitu juga nanti ketika Asyur datang, lalu mereka juga menjadi bagian dari kekuasaan Asyur. Namun demikian, sebagai kerajaan kecil, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengelola hidup mereka sendiri. Jadi meskipun ada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa besar di sekitarnya, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan ini harus mengusahakan hidup mereka sendiri di tengah situasi yang mereka hadapi itu. Tetapi pada intinya, baik kerajaan utara maupun selatan ini selalu bergantung pada negara-negara tetangga yang jauh lebih powerful, jauh lebih besar, jauh lebih kaya, jauh lebih kuat secara finansial maupun secara militer, sehingga ini situasi yang harus mereka hadapi sebagai negara bawahan atau bangsa vasal itu. Dan situasi yang sangat mewarnai abad ke-8 ini adalah kebangkitan Asyur. Jadi Asyur ini menjadi satu kekuatan yang waktu itu muncul sebagai kekuatan utama yang akan sangat berpengaruh di sekitar wilayah yang sangat luas ini. Dan Asyur itu di mana? Asyur itu sebuah negara besar yang terletak di Mesopotamia. Kita ingat lagi mengapa daerah itu disebut daerah Mesopotamia, karena daerah itu terletak di antara dua sungai. Potamos itu sungai, sementara Mesos itu tengah. Nah, daerah yang terletak di tengah-tengah di antara dua sungai inilah yang disebut sebagai daerah Mesopotamia. Di sini ada sungai Tigris dan di sini ada sungai Efrat. Jadi daerah di antara sungai Efrat dan sungai Tigris yang kemudian bermuara di Teluk Persia itulah yang kita sebut sebagai daerah Mesopotamia. Di dalam peta kita ini warnanya orange ya. Nah, di situ ada wilayah yang kita kenal sebagai Asyur. Dan Asyur ini beribu kota di Niniwe. Maka kemarin kita membaca kitab Yunus. Yunus yang berasal dari Palestina di daerah ini diutus oleh Allah untuk memberitakan sabda Allah ke Niniwe. Dan kita tahu sebelumnya Yunus itu menolak, tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena Asyur, Niniwe itu adalah musuh Israel. Dan Yunus tidak mau bahwa musuh-musuh Israel itu bertobat dan mendapatkan keselamatan. Itu sudah kalian bahas ya kemarin di dalam tugas itu, mengapa Yunus itu pada mulanya menolak, tidak mau memberitakan sabda Allah, bernubuat melawan orang-orang Niniwe. Pada intinya Yunus tidak rela kalau orang-orang Niniwe, musuh-musuh Israel yang dianggap jahat itu pada akhirnya bertobat, berbalik kepada Allah dan memperoleh keselamatan. Nah, ini Asyur ini sedang tumbuh menjadi kekuatan yang besar yang nanti juga akan menyerang daerah-daerah di sebelahnya ya, sampai ke daerah yang nanti akan dikenal sebagai Babilonia. Tetapi Asyur ini juga menyerang wilayah yang ke arah kiri itu ya, ke arah Syria, Venesia itu, sampai nanti juga akan menguasai wilayah Palestina yang menjadi tempat di mana kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel itu berada. Nah, Asyur ini menjadi kekuasaan yang besar waktu itu, yang mengalahkan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi bangsa Syria itu sudah dikalahkan oleh Asyur. Nah, Asyur atau Assyria ini berjaya kurang lebih tahun 900 sampai 600 sebelum Masehi. Tadi kita sebut terletak di bagian utara daerah Mesopotamia. Jadi ini bagian utara daerah Mesopotamia yang menjadi tempat di mana Asyur dan ibu kotanya Niniwe itu berada. Dan pada masa Asyur ini menjadi kekuasaan yang besar, kekuasaan dominan, kekuatan dominan di sekitar itu, Timur Tengah. Lalu Palestina ini menjadi negara vasal yang wajib membayar upeti. Jadi meskipun
Israel di utara, Yehuda di selatan itu masih bisa hidup sebagai satu kesatuan bangsa, negara sendiri yang mandiri, tetapi bahwa mereka membayar upeti kepada Assyria itu menambahkan bahwa mereka sebetulnya secara politis itu ada di bawah kekuasaan Asyur atau kekuasaan Assyria. Nah, di abad ke-8 kerajaan besar yang lain yaitu kerajaan Syria itu melemah. Sementara kerajaan Asyur itu sedang sibuk menghadapi perlawanan-perlawanan internal. Jadi peperangan yang ada di dalam lingkup internal Asyur sendiri. Nah, ketika dua kerajaan besar di sebelah utara, Syria dan Assyria atau Asyur ini sedang melemah dan sedang sibuk dengan urusan internal, maka sebetulnya Israel dan Yehuda itu memiliki lebih banyak kemerdekaan untuk menata hidup mereka sendiri. Ya kan, kalau kerajaan yang menguasai, kerajaan penguasanya itu sedang sibuk dengan urusannya sendiri, maka perhatian mereka pada Israel, perhatian mereka pada Palestina itu lalu menjadi kecil. Mungkin mereka lalu tidak terlalu peduli lagi Palestina itu membayar pajak kepada mereka atau tidak, Yehuda itu menampakkan kesetiaan kepada mereka atau tidak, karena mereka sedang sibuk dengan urusan internal mereka. Sementara Syria yang lebih dekat di utara Israel itu juga sedang dalam situasi makin lama makin melemah. Nah, kondisi itu membuat Israel dan Yehuda itu memiliki lebih banyak kemerdekaan untuk memperkembangkan hidup mereka sendiri. Ya, dalam arti kalau memperluas wilayah mereka tidak punya kekuatan untuk itu. Tetapi untuk membangun infrastruktur, membangun kekuatan ekonomi, memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang tersedia bagi mereka, mereka sekarang lebih bebas karena tidak di bawah cengkeraman Syria dan Asyur yang sangat kuat. Secara politis mereka masih ada di bawah Asyur, tetapi dalam hal kemerdekaan menata hidup, sekarang mereka memiliki kemerdekaan yang jelas lebih besar. Dan raja-raja yang sedang berkuasa pada masa ini, di utara itu ada Raja Yerobeam itu nanti. Yerobeam ini yang menjadi raja yang cukup berkuasa dan sangat berpengaruh di utara, membawa banyak kesejahteraan untuk kerajaan utara ini. Sementara di selatan itu yang berkuasa sebagai raja ini adalah Uzziah, dan kerajaan selatan itu pasti adalah kerajaan dari wangsa Daud, dari anak keturunan Daud ini. Apa yang sangat berkembang dalam masa ini terutama adalah perkembangan administrasi negara. Ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh Salomo. Salomo itu kan bukan seorang panglima, bukan seorang yang punya kekuatan untuk kekuatan militer gitu ya. Sehingga perhatian utama Salomo itu lebih pada administrasi negara, pada pembangunan, termasuk pembangunan kota, pembangunan Bait Allah Yerusalem, itu adalah concern Salomo. Dan ini diteruskan ketika pada abad ke-8 itu mereka punya tadi kemerdekaan cukup besar untuk mengelola hidup mereka sebagai sebuah negara. Maka administrasi kenegaraan itu terus berkembang sejak diwariskan oleh Salomo. Kemudian perdagangan itu juga sangat berkembang, infrastruktur itu berkembang, peternakan dan pertanian terutama di wilayah utara yang jauh lebih subur itu juga berkembang. Sementara yang selatan itu pasti tidak sangat bisa mengandalkan hidup dari pertanian karena mereka tidak mempunyai wilayah yang cukup subur seperti daerah utara. Utara mempunyai wilayah sekitar Danau Galilea itu yang pasti menjadi sumber air dan sumber kesuburan bagi dunia pertanian di sebelah utara. Nah, dalam situasi ketika mereka cukup merdeka untuk hidup sebagai bangsa, mengelola hidup masyarakat, lalu muncul banyak orang kaya dan mereka mendirikan rumah-rumah mewah. Dan siapa orang-orang kaya ini? Terutama adalah raja, orang-orang di sekitar raja, para pemimpin dan juga para pemimpin militer. Nah, ini harus dicermati bahwa dalam situasi yang memang sebetulnya makmur, sejahtera, muncul banyak orang kaya dan muncul banyak rumah-rumah
mewah yang nanti akan menjadi fokus perhatian dari para nabi abad ke-8 ini, ya. Alasannya tentu jelas, karena kekayaan itu seringkali tidak diperoleh dengan cara-cara yang benar, tetapi dengan korupsi, dengan merampas, dengan merebut hak orang lain, terutama dengan melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang miskin. Dan para nabi abad ke-8 nanti tidak bisa tinggal diam dalam situasi seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan sekarang kerajaan utara dan kerajaan selatan, secara geografis, teritori, kerajaan utara itu pasti jauh lebih besar. Dari sudut pandang demografi, jumlah penduduknya pasti kerajaan utara juga lebih besar, karena yang utara itu 10 suku, sementara yang selatan itu hanya 2 suku, dan sama-sama mengalami kemajuan besar baik utara maupun selatan, terutama tadi karena cengkeraman Syria sudah melemah, Asyur itu sedang mengalami banyak pertentangan internal, sehingga lalu kekuatan mereka untuk menguasai baik utara maupun selatan, Israel maupun Yehuda ini tidak sangat kuat. Nah, apa yang membedakan? Di utara itu mereka sangat terpengaruh oleh kultus Baalisme. Baal ini adalah nama dewa kesuburan orang Kanaan yang banyak disembah oleh orang Kanaan. Dan dalam upaya untuk membebaskan diri dari pengaruh selatan, pengaruh Bait Allah Yerusalem, kerajaan utara itu lalu menempatkan atau membangun tempat-tempat peribadatan. Maksudnya apa? Supaya orang-orang dari kerajaan utara tidak harus datang ke Bait Allah di Yerusalem, karena pasti mereka takut, jangan-jangan kalau mereka pergi ke Bait Allah Yerusalem mereka terpengaruh oleh orang-orang selatan. Maka ini juga politik identitas. Kalau yang selatan itu beribadat di Bait Allah Yerusalem, maka yang utara akan membangun identitas yang berbeda. Kalau mereka di selatan, kita bangun tempat ibadat sendiri di Betel, di Gilgal, dan itu nanti akan menjadi tempat-tempat di mana nabi-nabi itu juga menyerukan seruan-seruan kenabian, ya, seperti Amos itu nanti akan bernubuat di Betel, tempat ibadat kerajaan utara. Dan 3 nabi yang akan kita pelajari, Amos, Hosea, dan Mika ini, 2 di antara mereka akan bekerja di utara. Amos itu memang orang selatan, tetapi kemudian diutus oleh Allah untuk bernubuat di kerajaan utara, terutama di tempat ibadat Betel itu. Sementara Mika itu banyak bekerja di selatan. Nah, di selatan sendiri berbeda dari utara. Baalisme itu tentu tidak kuat, karena yang menjadi ritus utama, agama utama adalah agama yang terbentuk di sekitar Bait Allah Yerusalem. Yang disembah bukan Baal, yang disembah bukan Asyerah, tetapi yang disembah adalah Yahweh. Nah, ikatan inilah yang menjadi sangat kokoh, karena kerajaan selatan masih memiliki Bait Allah Yerusalem yang merupakan sentrum atau pusat hidup religius mereka sebagai bangsa. Sementara kerajaan utara sudah tidak mau bersinggungan dengan Bait Allah Yerusalem, maka mereka mendirikan tempat-tempat peribadatan, tempat-tempat pemujaan sendiri, dan yang sangat besar pengaruhnya di kerajaan utara ini adalah kultus terhadap Baal atau penyembahan terhadap Baal yang kita kenal sebagai Baalisme itu. Nah, karena sekarang yang sedang cukup kuat itu adalah Asyur, meskipun tadi dikatakan Asyur atau Assyria itu sedang sibuk mengurusi urusan-urusan internal, konflik-konflik internal, tetapi pengaruhnya pasti tidak bisa lepas begitu saja, ya. Asyur masih mempunyai kuasa politik atas wilayah Israel maupun Yehuda, kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Nah, selatan dan utara ini tahu bahwa Asyur sekarang sedang melemah, sedang sibuk dengan pemberontakan-pemberontakan internal itu. Maka terjadi pro kontra di antara mereka. Kita mau tetap tunduk kepada Asyur atau kita mau melawan Asyur.
ya, memperoleh kemerdekaan. Ya, kadang-kadang tidak bisa dipikirkan bahwa mereka bisa melawan dan mengalahkan Asyur, meskipun Asyur sedang punya konflik internal, kecuali kalau mereka nanti minta bantuan dari negara yang besar, Mesir atau Syria. Tetapi kan Syria itu sedang melemah, Mesir itu juga belum jadi negara yang sangat kuat lagi. Maka tetap kekuatan utama dalam geopolitik Timur Tengah waktu itu adalah Asyur. Nah, dalam masa itu Asyur dipimpin oleh seorang raja yang sangat terkenal, ini Tiglat-Pileser yang ketiga, yang semula adalah panglima, tetapi kemudian dalam kudeta dia bisa menggulingkan raja Assyria, Asyur. Kemudian dia melaksanakan kampanye militer yang hebat, artinya dia memperluas wilayah Syria dari Mesopotamia sampai menguasai Palestina. Itu berarti wilayahnya menjadi sangat luas, sangat besar. Ini suatu imperium yang besar pada zamannya, ya. Dan salah satu siasat yang digunakan, strategi militer yang digunakan oleh Tiglat-Pileser yang ketiga ini adalah pembuangan. Jadi kalau dia mengalahkan suatu bangsa tertentu, lalu orang-orang dari bangsa itu dibuang ke tempat yang lain. Nah, tanah yang kosong tadi akan diisi dengan orang yang didatangkan dari tempat yang lain. Katakanlah sekarang saya menjadi seorang penguasa yang kemudian saya berperang dan mengalahkan negara Kota Baru misalnya, tempat di mana kampus kita itu berada. Maka orang-orang yang ada di Kota Baru saya buang ke Pakem sana. Sementara orang-orang Pakem saya datangkan ke Kota Baru. Dan itu politik yang dipergunakan oleh Tiglat-Pileser. Tujuannya pasti untuk melemahkan bangsa itu. Ya, kalau kita ini orang dari Indonesia kemudian dicabut dari akar keindonesiaan kita karena kita dibuang misalnya ke Belanda atau kemana, pasti orang yang ada di sini, Indonesia ini menjadi rapuh, lemah. Dan itulah yang dibuat oleh Tiglat-Pileser. Maka pembuangan itu sesuatu yang biasa dibuat oleh Asyur, oleh bangsa-bangsa besar pada waktu itu sebetulnya, juga nanti oleh Babilonia yang mengalahkan Asyur. Dan tujuan utama dari pembuangan, siasat pembuangan ini adalah untuk melemahkan kekuatan bangsa yang sudah dikalahkan itu. Dan pada masa ini, pada abad ke-8 ini, ketika Israel maupun Yehuda ada di bawah kekuasaan Asyur, lalu mereka harus membayar upeti kepada Tiglat-Pileser ini. Dan selalu saja upeti, pajak itu merupakan beban berat. Israel yang besar yang dibangun oleh Daud, diteruskan oleh Salomo, itu pun akhirnya pecah itu kan karena urusan pajak. Kerajaan-kerajaan utara tidak mau membayar pajak yang tinggi seperti ditagih oleh Salomo. Anaknya Salomo sudah diminta, jangan membebani kami dengan pajak yang besar, kalau tidak kami akan memisahkan diri. Tetapi akhirnya anak Salomo itu justru merasa saya lebih kuat dari bapak saya, ya. Atas bujukan teman-temannya itu, dia tidak mau membebaskan orang-orang utara dari pajak, maka ya akhirnya orang utara memisahkan diri dari selatan. Dan ini yang juga dialami orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Asyur, berusaha sebisa mungkin untuk membebaskan kerajaan mereka dari Asyur supaya mereka tidak membayar upeti. Tetapi ini kan situasi yang pasti tidak mudah untuk mereka, karena Israel itu kecil, Yehuda apalagi hanya dengan 2 suku itu tidak mungkin mempunyai kekuatan militer untuk mengalahkan Asyur. Nah, situasi inilah yang mewarnai kehidupan Israel dan Yehuda pada abad ke-8. Pada intinya bisa kita katakan bahwa situasi yang mereka hadapi adalah situasi kemakmuran. Mereka mempunyai cukup besar kemerdekaan untuk mengelola hidup mereka sebagai sebuah bangsa. Nah, apa persoalannya? Tadi saya sudah mulai menyebut banyak orang kaya yang muncul dalam situasi ini. Tetapi kekayaan itu seringkali diperoleh lewat cara-cara tidak jujur,
cara-cara yang tidak adil dengan merebut, dengan merampas, dengan menarik pajak gitu ya, sehingga membuat orang-orang yang kaya itu, yang sangat kecil ini menjadi semakin kaya. Sementara semakin banyak orang miskin itu tertindas, kehilangan tanah, kehilangan kebun anggur, kehilangan kekayaan mereka karena dirampas oleh orang-orang yang punya kekuatan ini. Nah, ketidakadilan inilah yang membuat nabi-nabi itu muncul. Ya, pasti kita katakan nabi itu tidak bergerak dengan inisiatifnya sendiri, dengan kemauan dan rencananya sendiri, tetapi nabi itu bergerak karena diutus. Tetapi kan kemarin kita katakan nabi itu selalu membaca situasi bangsanya. Nabi itu mengenal betul apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsanya itu. Dan karena mereka mengenal betul situasi bangsanya, ketidakadilan, perampasan, ketidakjujuran, main hakim sendiri, maka Nabi sebagai hati nurani, suara hati bangsa tidak bisa diam. Kali lalu kita katakan suara hati kita itu tidak bisa diam ketika kita melakukan suatu pelanggaran, kesalahan, selalu ditegur. Maka peran seorang nabi juga adalah untuk menegur. Ketika orang-orang Israel hidup dalam ketidakadilan seperti itu, nabi menyuarakan suara. Dan suara yang dia suarakan bukan suaranya sendiri, bukan kata-katanya sendiri, tetapi suara yang dia terima dari pewahyuan Allah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang kitab Amos ini sebagai nabi pertama yang mau kita bahas. Kalau di situ ditulis Amos, Justice, Mercy, and True Worship of God. Ini adalah 3 tema yang menjadi kunci, tidak hanya untuk Amos tetapi juga untuk Mika dan Hosea ya. Apa yang diserukan oleh Amos adalah soal keadilan. Mengapa yang diserukan adalah soal keadilan? Karena senyatanya bangsa Israel itu sedang hidup dalam ketidakadilan, terutama ketidakadilan yang dilakukan oleh raja, oleh para pemimpin, juga oleh para panglima militer mereka. Dan untuk melengkapi keadilan, orang harus hidup di dalam mercy, di dalam belas kasih. Keadilan itu kan soal keseimbangan. Kalau belas kasih itu adalah soal kemurahan hati. Jangan hanya hidup dalam keadilan, tetapi juga bermurah hati. Kalau adil itu misalnya saya bekerja 8 jam mendapat upah misalnya 100.000. Kalau orang memberi saya 100.000 itu adil. Tetapi kalau saya bekerja 8 jam, orang memberi upah pada saya 200.000, maka yang 100.000 sisanya itu adalah mercy, kemurahan hati. Dan Amos akan mengajak bangsa Israel untuk hidup dalam keadilan dan hidup dalam kemurahan hati. Hanya ketika orang hidup dalam keadilan, dalam kemurahan hati, orang bisa membangun suatu penyembahan yang benar kepada Allah. True worship of God. Tanpa keadilan, tanpa belas kasih, peribadatan itu hanya menjadi ibadah yang palsu, ibadah yang hampa, ibadat yang tidak ada artinya. Dan Amos akan sangat keras menegur orang-orang Israel mengenai ini. Nabi Amos ini merupakan nabi yang katakanlah memulai tradisi baru dalam kenabian, yakni tradisi tertulis. Ya, tidak perlu kita pikirkan bahwa Nabi Amos itu nabi yang pertama kali menulis. Tetapi yang saya maksud di sini adalah tradisi menulis warta kenabian itu baru dimulai dari zaman Amos ini. Tidak langsung ditulis tentu saja ya. Gimana saya harus menjelaskan? Ketika Amos itu bernubuat, Amos hanya bernubuat, tidak ada orang yang menulis. Tetapi ada orang yang mendengar nubuat Amos itu. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Amos, dikatakan oleh Amos, diwartakan oleh Amos itu diingat, disimpan di dalam benak mereka, diteruskan kepada generasi yang satu, kepada generasi yang lain, terus menerus seperti itu. Tidak hanya diingat dan diteruskan, tetapi juga diperkembangkan. Dan orang selalu mengingat apa yang diwartakan oleh Amos ini. Dan dalam perjalanan kemudian barulah apa yang dulu diwartakan oleh Amos itu
tertulis. Ini berlaku untuk semua nabi, jadi tidak ada nabi yang langsung menuliskan kata-kata kenabiannya. Tidak ada nabi yang ketika dia berkhotbah lalu ada orang yang menuliskan khotbahnya itu. Yang sekarang tersimpan dalam kitab nabi-nabi yang sedang kita pelajari itu adalah tulisan yang ditulis lama sesudah nabi itu sendiri wafat. Ini tidak hanya puluhan tahun tetapi ratusan tahun, berabad-abad kemudian barulah orang menuliskan kitab nabi itu. Ya, ini yang saya maksud dengan memulai tradisi baru dalam kenabian, yakni tradisi tertulis. Karena kalau nabi terdahulu seperti Elia tidak ada kitab Elia, Elisa tidak ada kitab Elisa, Nabi Nathan tidak ada kitab Nabi Nathan. Tetapi sejak zaman Amos, Mika, Hosea, lalu ada tradisi orang lalu menuliskan pesan-pesan yang diwartakan oleh nabi-nabi itu. Ya, ini saya harap menjadi jelas. Nabi itu bernubuat secara verbal, orang mendengarkan nubuat-nubuatnya, orang mengingat nubuat-nubuatnya, lalu menceritakan kembali nubuat-nubuatnya, memperkembangkan sampai pada suatu saat tertentu apa yang dulu dinubuatkan oleh nabi-nabi itu dituliskan. Biografi Amos bisa kita lihat dari kitab Amos itu sendiri. Nabi Amos ini berasal dari Tekoa. Jadi itu suatu desa daerah di Yudea selatan, ya, kerajaan selatan. Dia bekerja nanti di utara, tetapi dia berasal dari selatan, ya. Nabi Amos ini bukan nabi profesional, dalam arti bukan anak seorang nabi, tidak hadir dalam satu kelompok para nabi gitu ya, tetapi dia semula adalah penggembala, pencari buah ara hutan, tetapi kemudian dipanggil oleh Allah untuk bernubuat di Betel. Nah, Betel ini adalah salah satu tempat ibadat yang dibangun di kerajaan utara. Jelas ya, Amos itu orang selatan, orang Yudea, orang Tekoa, tetapi kemudian dipanggil oleh Allah menjadi nabi yang bernubuat di kerajaan utara. Dan dia dipanggil bukan karena dia nabi, profesinya itu sebagai nabi, karena semula dia adalah penggembala, pencari buah ara hutan. Dan kalau kita membaca kitab Nabi Amos ini, sepertinya Amos ini bekerja sebelum Tiglat-Pileser yang ketiga, ya. Tidak ada informasi di dalam kitab Amos itu tentang serangan Asyur atas kerajaan Israel. Maka kemungkinan besar itu Amos bekerja sebelum Tiglat-Pileser itu menguasai wilayah Palestina. Nah, sekarang kita lihat panggilan Amos, ya. Tadi dikatakan Amos ini semula adalah penggembala, pengumpul buah ara hutan. Dia menceritakan, ya, pengalaman panggilannya itu di dalam kitabnya. Aku ini bukan nabi, aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Artinya apa? Amos mau mengatakan, saya tidak punya darah keturunan nabi, saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya seorang peternak, penggembala, saya hanya seorang pemungut buah ara hutan, tetapi Allah mengutus saya. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos mau mengatakan, bukan saya yang ingin menjadi nabi, saya tidak ingin menjadi nabi hanya untuk suatu profesi, untuk mendapat uang misalnya, tapi saya menjadi nabi karena Allah memanggil saya. Saya ini seorang gembala, tetapi lalu dipanggil oleh Allah untuk bernubuat, untuk menjadi nabi. Ya, maka ini salah satu kunci untuk memahami panggilan kenabian, bahwa nabi itu tidak pernah menjadi seorang nabi dari keinginannya sendiri, karena keputusannya sendiri. Nabi itu akhirnya maju menjadi nabi, bernubuat karena dia dipanggil oleh Allah. Allah yang mengutus dia. Apa yang menjadi tugas Amos dalam menubuatkan warta kenabiannya itu adalah
Amos harus menubuatkan bahwa Israel akan kehilangan tanah. Maka ini nubuat-nubuat yang tidak baik ya, bahwa Israel akan diusir dari negeri mereka, bahwa mereka akan mengalami kehancuran karena para pemimpin mereka di dalam peperangan. Mengapa ini nubuat-nubuatnya adalah nubuat-nubuat kehancuran seperti dulu atau kemarin kita katakan? Ya karena situasi yang sedang dihadapi oleh Israel sebetulnya adalah situasi yang tidak ideal. Tidak ideal dalam arti apa? Terutama karena ketidakadilan tadi. Kalau mereka terus berlanjut terus saja dengan ketidakadilan itu, maka ancaman ini akan menjadi kenyataan. Mereka akan kehilangan tanah, mereka akan diusir dari negeri mereka, dan mereka akan hancur karena pemimpin-pemimpin mereka yang membuat keputusan yang salah, sehingga mereka masuk dalam peperangan dan mereka akhirnya terbuang dari negeri mereka. Amos tidak hanya bernubuat melawan Israel, melawan kerajaan utara, tetapi juga melawan kerajaan-kerajaan lain, termasuk juga melawan kerajaan Yehuda yang adalah kerajaannya sendiri karena dia berasal dari wilayah selatan. Sekarang akan kita lihat beberapa pokok yang menjadi titik kunci dalam kritik Nabi Amos terhadap situasi Israel. Nubuat-nubuat atas kejahatan Israel itu dilontarkan oleh Amos dalam beberapa topik atau pokok pembahasan. Ya, yang pertama yang mau kita lihat adalah soal ketidakadilan. Ini situasi yang sangat umum di Israel pada zaman itu. Tadi saya katakan situasinya mereka cukup merdeka, damai, bisa memperoleh kesejahteraan yang semakin besar, muncul banyak orang kaya, orang membangun rumah-rumah yang mewah, tetapi di balik semuanya itu ada praktek ketidakadilan. Nah, ketidakadilan apa? Ini yang dikatakan oleh Nabi Amos di bab 2. Mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Ini adalah soal pengadilan. Ya, orang yang benar dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar misalnya. Kemudian hakim itu membenarkan tuduhan itu karena hakim memperoleh uang. Maka hakim disuap, dan karena mendapat suap lalu mereka memenangkan perkara orang yang memberikan suap kepadanya. Si A ini orang benar, dituduh oleh si B, si A itu sudah membunuh misalnya kerbaunya, padahal ini tuduhan ini tidak benar. Kemudian si B membayar uang kepada hakim yang mengadili perkara itu, dan hakim akhirnya mengatakan, oh ya benar, si A ini sudah membunuh kerbau si B. Padahal senyatanya A tidak melakukan kejahatan itu, tetapi hakim memutuskan itu karena uang. Dan ini yang disebut mereka menjual orang benar. A ini orang benar, tidak melakukan kesalahan, tetapi kemudian diputuskan bersalah karena hakim itu memperoleh uang. Ya. Mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut. Hanya karena mau merebut sandalnya, mereka itu mengorbankan orang miskin. Dan banyak pengalaman ini akan terjadi ya, orang-orang miskin yang harta kekayaannya direbut, dirampas oleh orang-orang yang kaya, oleh orang-orang yang menjadi pemimpin, sehingga mereka menjadi semakin kaya, tetapi kekayaan itu diperoleh dari ketidakadilan. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Maka gambar yang saya ambil itu adalah mereka yang merampas tanah yang dimiliki oleh orang-orang asing. Untuk membangun rumah yang mewah itu mereka seringkali menyerobot tanah yang dikuasai oleh orang-orang miskin. Tanah warisan leluhur, tanah keluarga itu diambil oleh orang-orang kaya begitu saja supaya mereka bisa membangun rumah-rumah, istana-istana peristirahatan yang mewah tadi. Kejahatan yang lain, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga mereka melanggar kekudusan namaku. Ini pencemaran terhadap nama Allah. Ya, melakukan prostitusi, pelacuran, percabulan, ini adalah bentuk-bentuk tindakan yang dengan sendirinya melawan kekudusan Allah. Jadi yang dilawan itu tidak hanya perintah-perintah, aturan-aturan,
Tetapi dengan melakukan perbuatan seperti itu, kamu sudah merusak kekudusan Allah. Maka dikritik oleh Nabi Amos. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Merebahkan diri di samping setiap mezbah, berarti mereka melakukan sebetulnya penyembahan berhala pada Baal itu. Di atas pakaian gadaian orang, minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Artinya minum dari apa yang disediakan oleh orang-orang yang berdosa, yang sebetulnya kena denda, kena hukuman di rumah Allah mereka. Berarti peribadatan mereka sudah peribadatan yang salah sama sekali, karena mereka menyembah sesuatu yang bukan Allah, berhala. Dan mereka makan minum dari hasil perbuatan orang-orang yang melakukan ketidakadilan itu. Korupsi untuk memberi korban, korupsi untuk membeli anggur, korupsi untuk melakukan apa yang tampaknya bagus di dalam peribadatan itu sebetulnya, tetapi sebetulnya itu merupakan pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan. Nah, situasi ketidakadilan itulah yang membuat Amos kemudian mewartakan nubuatnya, dan nubuatnya adalah nubuat ancaman. Pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Ini adalah ancaman hukuman yang akan diterima oleh orang-orang Israel. Kalau nanti Allah menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya, maka mezbah yang didirikan di Betel itu juga akan diruntuhkan. Artinya apa? Allah akan meruntuhkan berhala yang mereka sembah di situ. Allah akan menghancurkan juga ibadat yang mereka lakukan di situ. Bahkan nanti Allah akan mengatakan, saya itu tidak senang dengan hari-hari raya, ibadat-ibadat, perayaan-perayaan besar yang kamu lakukan. Karena kamu melakukan ibadat yang meriah, ibadat yang mewah, yang besar itu, tetapi semuanya itu dilakukan atas dasar ketidakadilan. Maka ini dikritik oleh Allah melalui Nabi Amos. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah kedap. Jadi kan banyak muncul orang kaya, muncul rumah-rumah mewah, dan rumah-rumah itu biasanya adalah villa-villa gitu ya, rumah-rumah peristirahatan, baik peristirahatan di musim panas maupun peristirahatan di musim dingin. Nah, kalau Allah itu nanti menghukum Israel, maka rumah-rumah mewah itu juga akan dihancurkan. Dan itu pasti simbol rumah mewah itu bisa dibangun dengan melakukan ketidakadilan, menyerobot tanah, merampas kekayaan orang miskin, sehingga orang-orang kaya bisa membangun rumah. Maka apa yang dibangun di atas ketidakadilan ini akan dihancurkan semuanya oleh Allah. Apa yang diserukan oleh Amos? Kita kan selalu mengatakan seorang nabi tidak pernah hanya menyerukan nubuat kutukan, kehancuran, ancaman, tetapi seorang nabi juga menyerukan nubuat-nubuat atau seruan-seruan pengharapan. Kamu akan terhindar dari kehancuran itu kalau kamu melakukan ini. Dan yang ditawarkan oleh Amos adalah, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, selama ini orang mencari kekayaan, orang mencari ya prestise, nama besar, status, ya kecukupan hal-hal duniawi dengan melakukan ketidakadilan itu. Dan sekarang Amos memanggil mereka untuk, sekarang marilah kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup, kita akan dibebaskan dari kehancuran yang tadi dinubuatkan. Soal yang kedua ini adalah soal memperkosa keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Berarti ini kritik terhadap orang-orang kelas atas, para pemimpin, para penguasa yang menginjak-injak keadilan, yang memperkosa keadilan, dalam arti justru menjadikan orang-orang miskin itu sebagai sumber untuk memperoleh
ya kekayaan bagi mereka. Mengambil pajak gandum, ya, gandum itu dibebani pajak. Masih bisa juga mereka merampas apa yang mereka butuhkan. Kalau saya butuh kebun anggur, itu saya rampas. Kalau saya butuh tanah itu untuk membangun rumah, saya rampas. Berarti mereka menginjak-injak orang lemah di dalam melakukan ketidakadilan yang mereka buat dalam hidup mereka itu. Nah, tindakan ini, menginjak-injak ketidakadilan ini, diancam oleh Amos. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Mereka itu kan sudah membangun rumah-rumah, villa-villa yang megah tadi. Tetapi Amos memberikan ancaman Allah, kamu tidak akan menikmatinya, karena rumah-rumah itu tadi akan dihancurkan. Seperti orang sudah membangun kebun anggur, lalu anggurnya itu berbuah, tetapi kamu tidak akan meminum anggurnya, akan dihancurkan oleh Allah. Nah, apa yang harus dibuat oleh orang Israel supaya mereka terbebas dari ancaman itu? Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Tadi Amos mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekarang Amos mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dan bentuk konkret mencari yang baik itu adalah dengan menegakkan keadilan. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Nah, mengapa disebut keadilan di pintu gerbang? Karena semua kasus pengadilan itu dilaksanakan pada masa itu di pintu gerbang kota. Jadi kalau ada satu kasus perselisihan misalnya, lalu kasus ini harus diajukan ke pengadilannya, nah, pengadilan itu terjadi di gerbang kota. Tadi kan dikatakan kamu itu memutuskan suatu perkara dengan tidak adil karena kamu mendapat upah, mendapat suap dari orang yang berperkara. Nah, sekarang orang harus menegakkan keadilan yang sudah diruntuhkan itu, keadilan yang sudah dibelokkan oleh para hakim yang jahat ini. Dan panggilan bagi mereka adalah mencari yang baik, bukan yang jahat, menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan mereka. Hal ketiga yang dikritik oleh Amos ini adalah soal ibadat yang jahat, ibadat palsu ini, katakanlah seperti itu. Aku tidak suka perkumpulan rayamu, korban bakar dan sajianmu, korban keselamatanmu, keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu ini pun tidak disukai oleh Allah. Padahal orang berpikir kalau orang itu melakukan ibadat yang meriah dengan banyak korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, dengan lagu-lagu yang meriah, orang merasa Allah akan suka dengan perayaan kita. Tetapi Allah mengatakan, aku tidak suka perkumpulan rayamu itu. Meskipun korbannya banyak sekali dibawa oleh mereka, meskipun persembahan-persembahan panen itu juga melimpah, tetapi Allah tidak suka dengan ibadat seperti itu. Meskipun mereka menyanyikan lagu gambus yang sangat meriah, Allah tetap tidak suka. Apa yang disukai Allah? Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang dikehendaki oleh Allah adalah keadilan. Yang dikehendaki oleh Allah adalah kebenaran. Tadi Nabi mengatakan, carilah Allah, carilah yang baik dan bukan yang jahat, tegakkanlah keadilan, ya, carilah kebenaran. Maka Allah mau mengatakan, daripada kamu melakukan ibadat-ibadat yang meriah tetapi ibadatmu hampa, ibadatmu palsu, sekarang lebih baik carilah keadilan. Usahakanlah keadilan itu, ya, carilah apa yang benar, dan itu akan lebih berharga daripada ibadat-ibadat, perjamuan-perjamuan yang meriah, yang besar tapi palsu itu. Kalau kamu tidak mau bertobat, lalu Amos mewartakan nubuat ancamannya, aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Kan nubuat ancaman yang diberikan adalah ancaman pembuangan. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat
sampai ke sungai yang di Araba. Cermati apa yang dikatakan oleh Amos di sini. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh, ke seberang Damsyik. Berarti Amos mengatakan, kalau kamu tetap dalam ketidakadilanmu, kalau kamu tetap dalam ibadat-ibadat yang jahat, tetap pada penyembahan berhala, kamu akan dibuang ke seberang Damsyik. Jadi Damsyik itu di Syria sana. Perhatikan apakah ini nanti akan terjadi. Karena kita kemarin mengatakan salah satu tanda atau indikasi bahwa seorang nabi adalah nabi yang sejati adalah kalau nubuatnya terpenuhi. Apakah dalam sejarah Israel nanti nubuat Amos ini terpenuhi, mereka dibawa ke dalam pembuangan jatuh ke seberang Damsyik? Ya, baru akan menjadi jelas nanti lama sesudah Amos, tahun 722. Ketika benar kerajaan utara, kerajaan Israel itu dikalahkan dan kemudian dibuang ke tanah pembuangan. Ya, maka ini nubuat ancaman karena memang orang Israel sedang hidup di dalam situasi yang tidak ideal karena ketidakadilan, karena ibadat yang palsu, karena mereka menginjak-injak kebenaran itu di antara orang-orang Israel, ya, di antara orang-orang utara. Setelah mendengar seruan-seruan Amos itu, ternyata orang Israel tidak mau berbalik dari dosa mereka. Dan kalau tidak mau berbalik dari dosa mereka, lalu akibatnya akan jelas. Apa yang tadi dinubuatkan, ya, kota mereka akan dihancurkan, mereka akan kalah dalam peperangan, mereka akan mengalami bahwa ya seperti mereka nanam kebun anggur tetapi tidak memetik anggurnya, tidak meminum anggurnya, akan terjadi. Rumah mereka akan dihancurkan, akan terjadi. Kalau mereka tidak bertobat, nubuat bahwa mereka akan dibuang ke tanah pembuangan yang jauh pun itu akan terjadi. Nah, sayangnya orang Israel tidak mendengarkan pesan-pesan Amos ini. Dan Amos kembali menyadarkan mereka bahwa Israel ini sebagai umat pilihan Allah bertanggung jawab untuk hidup seperti yang digandaki oleh Yahweh. Dan hidup yang digandaki oleh Yahweh itu hidup yang seperti apa? Yakni hidup yang adil, hidup yang benar. Maka tadi dalam gambar awal itu dikatakan ada justice, adil, ada mercy, ada kemurahan hati, orang hidup dalam kebenaran, dan juga orang harus memiliki yang namanya true worship of God, memiliki suatu penyembahan yang benar terhadap Allah, bukan penyembahan yang palsu, yang hampa, yang hanya menjadi perayaan-perayaan tetapi sebetulnya kosong. Nah, seorang nabi itu selalu akan menghadapi banyak pertentangan dan perlawanan. Dan Nabi Amos ini harus berlawanan dengan imam yang ada di Betel, Imam Amatsia, yang meminta supaya Amos pulang sajalah ke selatan. Kalau kamu mau mencari makan, cari makan di selatan, jangan di sini, karena ini adalah tempat ibadat bagi raja. Lalu Amos mengatakan tadi, saya ini bukan nabi, saya ini hanya penggembala, saya ini pemungut buah ara hutan, tetapi Allah memanggil saya untuk bernubuat atas rakyatnya. Nah, ini beberapa tema yang bisa kita pelajari terutama dalam kitab Nabi Amos. Beberapa hal akan saya jelaskan lebih lanjut nanti dalam kaitan dengan Nabi Mika yang sebetulnya pewartaannya itu masih mirip-mirip dengan Amos. Ya, tema-tema nubuat-nubuat Mika itu masih sama dengan Amos yang bertumpu pada soal membangun keadilan di tengah kehidupan bersama. Maka silakan mempelajari bahan yang sudah saya siapkan ini juga dengan membaca beberapa bahan yang sudah ada, entah di buku yang saya sediakan atau juga di internet, bahan-bahan soal kitab Amos, kitab Hosea, kitab Mika, dan waktu selanjutnya akan kita gunakan untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan mengenal lebih lanjut nabi-nabi pada abad ke-8 yang memang sangat diwarnai oleh pesan-pesan soal keadilan, soal ibadat yang benar di hadapan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jelas dan menjadi bahan pengantar bagi kita untuk masuk dalam diskusi di Zoom meeting nanti.
Ya, selamat mempersiapkan, selamat melanjutkan studi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.